Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya teman-teman ya. Suaranya yang kurang keras, saya pakai headset ya teman-teman ya. Kadang itu saya pakai ya. Kadang itu saya pakai mikrofon ya. Itu sudah buat video ya. 5 sampai 10 video ndak ono suarane apa ya ndak kepegelen gitu. Akhirnya males ya. Sudah saya ada ya mikrofon itu ada ya, tapi ada waktu tak gawe ndak metu suarane itu lah jengkel no gitu loh ya. Jadi waktu itu terbuang percuma ya. Coba ya beli handset 5.000 ya. Di Shopee itu kan juga banyak ya, sambil tiduran gitu loh ya. Lihat materi saya itu sambil tiduran ya, menjelang tidur itu wah enak wis ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan selagi masih kerja selalu dimanfaatkan sama atasan. Ya namanya kerja itu seperti itu ya. Mana ada ndak dimanfaatkan, ya pasti ada ya. Kamu kerja ikut orang ya dimanfaatkan tenagamu, dimanfaatkan kerjamu, ndak mungkin iso sak karepe dhewe gitu ya. Saya bisa ngomong semacam ini ya karena saya juga pernah kerja ikut orang gitu loh ya. Saya kerja ikut orang itu hampir 15 tahun ya. Loh ya, dari perusahaan itu ada 6 perusahaan, 15 tahun itu 6 perusahaan, semua memanfaatkan saya ya. Apalagi perusahaan itu bukan perusahaan bukan perusahaan yang pemegang sahamnya ya, pemiliknya itu orang banyak, enggak ya. Perusahaan rata-rata family business ya, perusahaan keluarga. Jadi kadang pekerjaan yang bukan pekerjaan saya ya suruh nyelesaikan gitu ya. Pernah ada pekerjaan itu kon ngurusi kebun apel di Batu gitu. Loh ya kon ngurusin notaris kebun apel di Batu. Ya untung banyak teman saya di sana. Ya tinggal tak telepon ya. Saya cari harga yang paling murah. Oh segini ya wis aku terima beres. Gitu. Ya dimanfaatkan sama bos. Kadang kon ngurusi leasing, kon ngurusi semua macam-macam. Ya, tiba-tiba kon ngurusi ndak iso ya. Ada cabang di Bandung sana, ndak iso ngatasi arek Bandung. Saya harus terbang ke Bandung 1 minggu ngurus perizinan di Bandung. Loh ya, dimanfaatkan. Ya, selagi kita mampu. Berarti kalau Anda dimanfaatkan oleh atasan, berarti Anda punya kemampuan. Yuk diterima saja. Wong namanya kita bekerja. Ya, walaupun tidak sesuai dengan job deskripsi ya, tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita ya, tapi namanya kerja kok. Bos itu tidak pernah salah, bos itu selalu benar. Loh ya teman-teman, bos itu selalu benar, tidak ada katanya bos salah gitu. Ya, lah hal-hal semacam itu ya teman-teman Sabtu Wage, yang perlu Anda lakukan harusnya itu membuka mata Anda ya, membuka motivasi Anda ya. Anda harus punya motivasi atau termotivasi ya. Anda harus termotivasi ketika Anda mengalami kondisi semacam itu ya. Anda harus termotivasi, saya tidak akan lama-lama ya. Saya tidak akan lama-lama jadi karyawan. Anda harus berpikir seperti itu. Saya tidak akan lama-lama jadi karyawan supaya tidak ada yang memanfaatkan saya. Saya harus jadi bos gitu. Ketika kamu jadi bos, tidak ada yang memanfaatkanmu. Kenapa? Kamu ada di dalam pucuk pimpinan. Sama ya, saya posisinya ya waktu kerja itu HRD dan legal ya. Saya pasti memanfaatkan ya, memanfaatkan manajer cabang-cabang untuk mengatur anak buah saya, anak-anak buah mereka ya. Kalau misalkan di cabang misalkan Banyuwangi, anak buahnya tidak diatur, saya yang bertanggung jawab. Sedangkan saya jauh, tidak selalu ada di Banyuwangi, maka saya memanfaatkan
kepala cabang untuk mengatur anak buahnya. Saya kontrol kepala cabang, ya. Saya kontrol kepala cabang untuk mengontrol anak buahnya. Kepala cabang juga saya kontrol dari anak buahnya. Jadi dua sisi, dari bawah saya punya mata, dari atas saya punya mata. Ya, selagi saya di atas mereka, saya akan memanfaatkan mereka. Pimpinan memanfaatkan saya. Ya pada dasarnya bekerja ikut orang itu seperti itu. Nggak ono sing enak. Ya beda kalau kita ini bekerja sendiri. Ya. Beda. Mau turu, mau ini sudah ono manfaat. Kalau kamu tidur ya enggak dapat uang gitu loh. Kan seperti itu. Tapi kalau kamu ikut orang tidur, ya, enggak kerja ya enggak digaji. Ya. Ya, jadi itu ya teman-teman Sabtu Wage. Jadi kita ini harus punya motivasi diri gitu ya. Kita harus punya motivasi diri. Ketika kita itu diperlakukan sesuatu yang tidak enak ya, tidak nyaman, ya, kita harus memiliki langkah, memiliki sikap apa yang harus saya lakukan supaya saya ini bisa menjadi lebih baik, supaya saya bisa keluar, supaya saya bisa sukses. Tidak terjebak, dimanfaatkan, tapi supaya saya bisa memanfaatkan. Ya. Artinya kamu punya kuasa. Itu yang paling penting itu di situ. Ya. Paham ya? Atau masih bingung? Ya. Jadi sepanjang kita itu ikut orang, ya, mau kamu itu manajer, mau kamu itu supervisor, ya tetap dimanfaatkan. Tetap kamu itu karyawan, tetap kamu itu buruh. Ya, enggak punya bargaining position, ya. Enggak punya kekuatan. Beda ketika kamu punya bos, kamu punya kekuatan. Ya. Lah, itulah yang harus Anda Anda bangkitkan ya di dalam dirimu gitu loh ya. Anda harus membangkitkan itu gitu. Saya harus sukses, saya harus jaya, saya harus berhasil. Ya, kapan lagi ya? Jadi jangan nunggu lama-lama Anda untuk berhasil. Jangan nunggu lama-lama Anda ini untuk punya usaha ya. Jangan nunggu lama-lama jadi bos teman-teman ya. Karena kalau Anda lama-lama jadi bos ya, nanti sulit untuk keluar gitu. Saya ini menyesal ya, 15 tahun ikut orang itu menyesal ya. Loh ya, harusnya ketika saya buka usaha dari awal ya, punya usaha sendiri ya, mungkin sudah sukses ya. Nah ini kan juga pelajaran hidup ya. Ketika kita ini punya usaha sendiri, kita punya kebebasan waktu ya. Kita punya kebebasan waktu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan ya bebas. Tapi kalau kita ikut orang, nanti ketika itu berat, ketika kita tidak bisa mengerjakan, seolah-olah kita dimanfaatkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.